yang memberikan ruangan kepada kita semua rangkuman lagi pada pagi hari ini, Ibu Dokter Hajah Lilia Dewi Yanti, SPA, senantiasa segala niat dan hajat beliau beserta keluarga beliau Allah kabulkan. Ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam perspektif orang beribadah melaksanakan pelaksanaan ritualitas yang sifatnya spiritual untuk mengabdi kepada Allah yang sering kita dengar dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malah dalam kitab Miftahul Sudur ditambahkan aulia arifun. Tidaklah kujadikan golongan jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka bangsa Aba'ana menambahkan aulia arifun agar mengenal Allah. Maka di sini ada konsekuensi logis yang harus kita ketahui. Bagaimana sebuah perenungan, tentang antara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tentang siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa yang dipersembahkan. Selama ini kita hanya melaksanakan kegiatan harian, ritualitas dalam kehidupan ini seperti itu saja. Bangun tidur, mandi, sarapan, bekerja, dan melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi toolsnya, bagaimana manusia itu tahu merenungi kenapa saya diturunkan ke muka dunia ini. Maka ada ungkapan oleh para ahli-ahli tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang betul-betul bisa mengenal jiwanya, mengenal nafsunya, pasti akan mengenal Tuhannya. Maka pada pandangan syariat, pertanyaan bagaimana manusia mengenal Tuhannya sederhana, yaitu siapa yang menyembah pasti adalah manusia. Siapa yang disembah pasti adalah Allah. Dan apa yang dipersembahkan adalah amal ibadah. Jadi perspektif kita dalam melaksanakan kegiatan yang Allah perintahkan menjadi khalifatu fil ard di muka bumi ini adalah bagaimana kita menyembah Allah dengan apa? Dengan namanya manusia itu sebagai piranti yang menyembah penguasanya, kholiknya, dan dipersembahkan dengan amal ibadahnya. Namun ketika kita sebagai para salik, kalau bahasa saya, sufi itu belum menjadi salik. Sufi itu adalah orang-orang yang punya keinginan, mempunyai ilmu untuk mensucikan dirinya. Tapi kalau salik, bukan hanya dia tidak mempunyai ilmu atau mempunyai ilmu, tapi mereka mendapatkan talqin zikir, dapat cahaya nurullah. Kalau mereka cahaya dengan cahaya ilmu, tapi kita ini cahaya dengan cahaya ilahiyah. Maka ketika sang salik menempuh jalan hakikat dan ma'rifatullah,
tabir demi tabir mulai tersingkap. Ia mulai menyadari bahwa ibadah bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi perjalanan ruh menuju sumber kehidupan, menuju sang sumber kehidupan yang nyata dan abadi. Pertanyaannya, siapa yang menyembah? Manusia. Kalau kita balik lagi, tubuh hanya pakaian, lisan hanya alat, akal hanyalah sarana. Yang sesungguhnya yang menyembah, bersujud adalah ruh yang telah Allah tiupkan ke dalam jasad tubuh. Manafahtu biruhi, wanafahtu min ruhi. Yang Allah tiupkan ruh itu ke dalam jasad kita. Banyak orang yang tubuhnya dapat berdiri, tapi hatinya belum tentu hadir. Lidah dapat berzikir, tetapi roh belum tentu menyaksikan dengan zikir kita. Maka ketika hati masih dipenuhi kesombongan, punya sifat riya dan rasa memiliki, maka selama ini yang beribadah itu hanya ego kita saja. Hanya nafsu kita saja. Bukan sepenuhnya kita menyembah Allah dengan ketidakberdayaan kita. Ini yang memang perlunya kita riyadhahkan. Perlunya kita mujahadah. Tapi pada titik nadir, di mana ketika ego itu luluh, nafsu itu sudah namanya menyerah, hati itu akan menjadi bening. Hasofa'ul qalbi itu akan namanya selaras dengan namanya. Ucapan kita, pandangan kita, perjalanan kita. Dan seluruh kesadaran tertuju kepada Allah. Maka di saat itu ruh mulai kembali kepada fitrahnya sebagai hamba. Kan Ibnu Arabi pernah menerangkan dalam kitab Fususil Hikam. Bagaimana beliau mengatakan, dikala Allah bertanya kepada nafsu, man ana wa anta. Nafsu itu masih mengatakan, saya, kamu. Oleh beliau dikatakan sampai 1000 tahun. Ada yang menyatakan dalam kitab Daqaiqul Akbar sampai namanya 100.000 tahun. Tapi ini menandakan nafsu itu tidak gampang kita arahkan menuju kebaikan. Nafsu itu bergejolak karena merasa dia itu berdiri sendiri. Nafsu itu merasa dialah yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Maka sesuai dengan surat Az-Zariyat tersebut, ayat 56, kita diturunkan ke muka dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang dimaksud bukan sekadar ibadah aktivitas lahiriah, tetapi penghambaan secara totalitas, secara menyeluruh. Ini yang dikatakan siapa yang menyembah. Yang menyembah itu menghilangkan egonya dengan semua keberadaan yang Allah titipkan. Tubuh kita, lisan kita, akal kita, itu diserahkan kepada Allah. Dan siapa yang disembah? Allah bukan hanya Tuhan yang diyakini. Karena di dunia ini banyak menjadi tandingan-tandingan Allah. Contoh, harta bisa menjadi Tuhan. Keluarga bisa menjadi Tuhan. Kedudukan, jabatan bisa menjadi Tuhan. Ketampanan bisa menjadi Tuhan. Kecantikan bisa menjadi Tuhan.
Sosialita berkumpul bisa merasa lebih besar dari yang lain, lebih jadi menjadi Tuhan. Maka tadi pagi Kiai Haji Kushairi Aziz mengatakan bahwasannya nafsunya Fir'aun itu dilarutkan dalam lautan karena keegoannya itu tidak mampu untuk ditekan. Keakuannya itu tidak mampu untuk menyembah kepada Allah. Maka ditenggelamkan oleh siapa? Oleh nafsunya sendiri. Secara syariat dengan lautan. Tetapi air laut yang namanya menyentuh tubuh Fir'aun beserta bala tentaranya. Tetapi secara hakikat nafsunya yang menenggelamkan dirinya dan seluruh bala tentaranya. Maka di sini Allah adalah al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Allah itu yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang tidak nampak. Maka Allah berumpamakan dia lebih dekat dari urat nadi leher. Allah itu tidak membutuhkan pujian manusia, tapi justru manusialah yang membutuhkannya di setiap tarikan nafasnya untuk mengingatnya. Jadi siapa yang disembah agar kita mengenal yaitu ma'rifat, bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ma'rifat itu adalah semakin sadar bahwa seluruh makhluk bergantung padanya. Sedangkan Allah maha kaya dan tidak bergantung kepada apapun. Semakin kita mengenal Allah, semakin hilang rasa keakuan kita. Maka pemirsa Abah Aus mengatakan, Abah mah tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang dia tahu bagaimana orang yang bisa mendekatkan, mengusulkan dirinya kepada Allah, yaitu Abah Anom saja. Maka dikala kita menyembah, hakikatnya kita cuma menjalankan saja. Yang kita ikuti adalah orang yang sudah betul-betul menyembah siapa yang disembahnya. Yaitu pemirsa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Masrur. Maka semakin kita dekat, semakin kontinuitas daripada zikir kita, ibadah kita, keakuan kita, makin kita tekan, maka makan timbul kerendahan hati, kesadaran diri. Maka dalam perjalanan Rasulullah di Isra dan di Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Sidrat itu adalah puncak, muntaha kesadaran. Maka Rasulullah sampai kepada puncak kesadaran yang paripurna. Begitu pula kita, dikala kita sedang namanya menyembah Allah dengan perangkat yang dititipkan Allah kepada diri kita, maka di situ kita akan timbul proses kesadaran yang betul-betul tinggi. Kesadaran yang betul-betul bisa tertanam dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah apa yang dipersembahkan. Tadi yang dipersembahkan adalah amal ibadah kita. Tetapi di sini Allah tidak membutuhkan rokaatmu. Allah tidak membutuhkan suara zikirmu. Allah tidak membutuhkan hartamu. Yang Allah kehendaki adalah hatimu yang dipersembahkan. Hatimu yang diingatkan. Yang dipersembahkan adalah keakuan yang dilebur. Hawa nafsu yang ditundukkan. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada maklumat Syekh Mursyid. Jangan kita merasa OTW, OTW, OTW. Kalau OTW pasti nyampe. Kalau OTW terus tidak pernah mau melakukan mujahadah, pasti tidak akan sampai.
Sampai kapan pun tidak akan sampai karena hanya OTW saja. On the way, on the way, on the way. Kapan sampai finishnya? Itu yang menjadikan bagaimana keakuan kita, nafsu kita dileburkan, hawa nafsu ditundukkan, kesombongan dihancurkan. Hati yang ikhlas, cinta yang tulus, serta kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba bersujud, sesungguhnya ia sedang meletakkan egonya di bawah kesadaran Allah. Kalau kita perhatikan di kala tunduknya kita, ada ubun-ubun, latifatul qalb, yang kelak Allah tarik itu dari ubun-ubun tersebut. Karena apa? Dari ubun-ubun tersebut ada sifat sombong, ada sifat ego yang luar biasa. Maka mereka dimasukkan ke neraka jahanam. Karena apa? Kedustaan mereka, keegoan mereka dalam ubun-ubun tersebut. Maka kadangkala latifatul qalb itu turunnya ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujudnya juga bukan dahi yang menyentuh bumi. Sujud adalah ketika hati tidak meninggikan diri. Ketika ego sadar sesungguhnya harus memperturutkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita semua mengetahui rahasia ibadah dengan syariat, tarekat, dan hakikat, dan ma'rifat. Syariat dikala dipukul ikut memukul, tetapi tarekat dikala kita dipukul kita muhasabah diri. Hakikat dikala kita dipukul kita tidak merasakan sakit, dan makrifat ketika kita dipukul kita merasa mendapatkan kesenangan. Inilah yang diuji oleh Allah untuk kita kenal. Semua adalah apa yang digelar, apa yang diperlihatkan untuk kebaikan kita semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.